Abang, mandi yuk. Enggak. Ayo mandi yuk. Enggak. Begitulah anak-anak. Kalau disuruh mandi, pasti jawabannya nggak mau. Nah, tapi di sini keluarga Amal Janka punya tips nih supaya anak kita mau mandi atau bisa disuruh mandi. Karena ada beberapa tips nih atau aturan yang harus kita pakai ketika kita mau menyuruh anak kita mandi. Yang pertama itu anak itu tidak mau perintah ya, dia itu butuh mainan gitu. Jadi kalau kita menyuruh mandi itu jangan seolah-olah kita menyuruh mandi, tapi kita buat seperti itu permainan. Misalkan boleh nih mandi, ayo kita bisa bermain sabun gitu di kamar mandi itu. Walaupun sebentar, tapi otak anak itu bertujuan bukan menjadi perintah tapi menjadi permainan. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada kita kasih pilihan nih. Misalkan kita disuruh mandi nih anak-anak. Nah, kita kasih pilihan nih, mau pakai anduk yang mana, anduk yang warna kuning atau yang biru, mau mandi sendiri atau dimandiin, atau mau pakai air hangat, air dingin, nah, gitu. Jadi kalau anak punya pilihan itu dia merasa itu bukan perintah, tapi mereka itu suka pilihan itu. Yang kedua, yang ketiga itu anak itu kita coba kasih hitung mundur. Misalkan itu 5 menit lagi mandi ya. Nah, nanti setelah 5 menit misalkan 4 menit lagi ya, 3 menit lagi ya, 2 menit lagi ya. Nah, sampai sudah saatnya mandi. Nah, itu anak itu butuh proses, nggak dadakan. Jadi nggak bisa tuh harus dadakan, yuk mandi yuk sekarang. Nah, itu kadang anak itu kurang bisa menerima hal seperti itu ya. Jadi harus ada prosesnya gitu. Yang keempat itu kita bisa suruh mandi, tetapi kita boleh mereka itu mandi bersama mainan kesukaannya. Misalkan anak kita suka mobil-mobilan, nah nggak apa-apa, kita yuk mandi bareng mobilannya. Tuh mobilannya bau, harus kita cuci. Atau nih mobilannya ngomong nih, ngajak mandi atau gimana. Nah, itu bisa tuh yang keempat. Nah, yang kelima itu jadikan mandi itu bukan sesuatu hal yang menakutkan bagi anak. Bisa jadi momen spesial. Misalkan kalau mandi itu bisa nyanyi nih dalam kamar mandi, atau bisa kerama, bisa main sabun. Nah, gitu. Jadi di pikiran anak itu bukan sesuatu yang menakutkan kalau mandi, tapi sesuatu yang spesial dan menggembirakan gitu. Nah, yang keenam yaitu kita sebagai orang tua itu bisa memberi contoh. Jadi kita langsung aja mandi, contohkan, dan nih ayah udah mandi atau ibu udah mandi. Nah, jadi anak itu punya pusat percontohan gitu, nggak cuma disuruh doang. Nah, yang terakhir itu jangan mengancam ya, jangan mengancam ke anak. Misalkan kalau nggak mandi misalkan gini itu jangan ya, tapi jelaskan secara enak gitu, secara pelan-pelan gitu, supaya anak bisa menerima proses tersebut gitu. Nah, dan setelah mandi kita itu harus memberi pujian kepada anak supaya anak itu seneng kalau dia mandi di kemudian hari lagi ya. Abang lagi main apa? Mobilan. Mobilan. Wah, ini mobilannya bau. Ini sepertinya harus mandi karena dia bau nih. Gimana kalau mobilan ini dibawa mandi sama abang? Jadi abang mandi bareng sama mobilan ini, disabun nanti. Ayo. Gimana? Mau? Mau mandi kan? Yuk, tas dulu. Kita mandi. Nih bawa mobilannya. Mandi bareng. Bawa mobilannya mandi bareng ya. Oke? Oke, boy. Enggak. Oke dong. Ini nih. Mau. Kan sama mobilannya, oke? Oke. Oke, benar mandi. Iya. Biar wangi mobilannya ya. Enggak. Nanti bau dong. Kan mandi bareng. Kalau mandi bareng wangi dong. Pakai sabun. Mau pakai sabun yang mana sih? Sabun papi apa sabun mami? Apa sabun abang? Sabun mami. Sabun mami aja. Boleh deh, yuk mandi. Let's go. Nah, mungkin itu tips yang bisa keluarga Abang Arjanka sampaikan atau kita sharing gitu. Semoga tips-tips ini bermanfaat untuk orang tua di luar sana, dan niat ini bukan menggurui atau menghakimi.